Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Palmarum ini diambil dari Lukas pasalnya yang ke-19. Lukas 19 ayat 28 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk dari situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawa ke sini. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara yang nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bersyukur dan bersukacita pada hari ini dapat melayani dari gereja kita GBKP Runggun Pasar Minggu dan bisa menyapa jemaat dari YouTube, bisa bersama-sama dengan semua jemaat yang beribadah kepada Tuhan walaupun masih di rumah pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, seorang penulis Kristen terkenal yang bernama J.I. Packer, seorang dosen teologi sistematika di Regent College di Vancouver, dia saat mau memulai kuliahnya, dia selalu mengatakan kepada mahasiswanya, "Bangkitlah, mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Bangkitlah, mari kita angkat pujian bagi Tuhan." Karena tujuan teologi adalah doksologi. Kita belajar tentang firman Tuhan supaya kita dimampukan untuk memuji kebesaran Tuhan. Kalau kita tidak mampu memuji kebesaran Tuhan, berarti kita belum mampu memahami ataupun mengenal Tuhan itu. Malah mungkin bisa kita katakan kita memuji Tuhan itu kadang-kadang bisa kita katakan saat kita tidak mengerti, supaya kita diberikan oleh Tuhan pengertian. Seperti lagu pujian yang selalu mungkin kita angkat di dalam kehidupan kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini?
Saudara-saudara yang terkasih, bahwa justru di saat kita tidak tahu, kita tidak mengerti juga, kita mengangkat nyanyian pujian kepada Tuhan, dan saat kita mengangkat nyanyian dan pujian bagi Tuhan itu, sebenarnya juga hati kita dibuka akan sebuah pengertian yang akan jauh lebih dalam, yang lebih dari kemampuan kita untuk memahaminya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau pada hari ini kita membahas tentang firman Tuhan, perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem, arak-arakan yang disebut sebagai arak-arakan kemenangan, bahwa biasanya kalau misalnya kita katakan tentara Romawi, seorang jenderal Romawi yang akan disambut dengan arak-arakan adalah seorang yang telah melakukan tugas paling tidak minimal telah membunuh 5.000 orang musuh. Maka setelah itu dia akan disambut di kota dengan suatu parade, dengan suatu pesta untuk merayakan kemenangannya. Tapi bagaimana dengan arak-arakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini? Bisa kita katakan bahwa arak-arakan ini mendahului kemenangan Tuhan Yesus. Seharusnya perayaan ini dilakukan setelah Tuhan Yesus mengalahkan maut, mengalahkan kematian, baru dirayakan dengan arak-arakan yang penuh dengan sukacita. Berarti di sini ada hal yang harus kita renungkan, bahwa kemampuan dan kehebatan manusia adalah membunuh, membinasakan, membuat orang yang hidup mati. Itulah kehebatan dari manusia. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan kehebatan yang lebih daripada itu, yaitu kehebatan untuk membangkitkan orang yang mati, diberikan kehidupan. Malah Yesus sendiri yang mengalami kematian itu dan mengalahkannya dengan kehidupan. Jadi dalam hal ini yang kita lihat, apa yang Tuhan lakukan, bahwa dia merayakan kemenangan itu lebih awal dari yang seharusnya menurut manusia, tetapi ini menunjukkan bahwa Tuhan tahu apa yang ada di depan, apa yang akan terjadi. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus melakukan parade ini dengan kesadaran penuh akan penggenapan nubuat Nabi Zakaria di pasal yang 9 ayat yang ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Jadi di sini dikatakan bahwa keledai ini menjadi sebuah simbol dan sebuah tanda. Nah, kalau kita manusia biasanya kita melihat apa yang dikendarai orang saat dia datang. Nah, kekaguman kita biasanya melihat orang yang membawa mobil yang mewah misalnya. Tidak pernah kita kagum kalau seseorang itu misalnya datang dengan sepeda motor Astuti, ya, Astrea tahun tinggi. Nah, kita tidak pernah kagum dengan orang yang seperti itu. Tapi di sini Tuhan menunjukkan bahwa kemegahan itu bukan di dalam kendaraan yang kita bawa, tetapi dari esensi, dari diri, dari kualitas diri dan apa yang dia bawa. Jadi di sini Tuhan Yesus mau melambangkan
tentang kelemah lembutan, tetapi bukan kelemahan sebenarnya. Jadi Tuhan menunjukkan bahwa Dia datang membawa damai sejahtera, bukan membawa hukuman, bukan membawa kemarahan. Dia tidak mau datang untuk memerangi manusia, tapi Dia mau berdamai dengan manusia. Dan Dia hendak supaya kita menyambut Dia sebagai Raja. Raja yang sungguh-sungguh merendahkan diri. Jadi banyak hal yang perlu kita renungkan di dalam kedatangan Yesus ke Yerusalem ini, bahwa ini bukan peristiwa biasa. Biasanya Tuhan Yesus sangat menghindarkan agar dirinya disambut, dipuji-puji, Dia hindarkan. Tetapi pada peristiwa kali ini, Dia mengizinkan. Dan Dia mengharapkan bahwa orang-orang yang menyambut Dia itu memuji Dia. Sebenarnya di sini adalah pemberitaan diri Yesus Kristus sebagai Mesias dan Raja. Selama ini identitas itu mungkin belum dimunculkan dengan terbuka. Tetapi pada peristiwa ini Tuhan menyatakan bahwa ini adalah proklamasi dirinya sendiri, pernyataan dirinya sendiri, bahwa Dialah Mesias dan Raja yang dinanti-nantikan itu. Dan apa kualitas yang ditunjukkan oleh Tuhan pada waktu itu? Dia menunjukkan bahwa Dia mampu melihat ke depan. Dia mengatakan kepada dua orang muridnya, pergi ke desa yang ada di depan itu. Nanti engkau menjumpai ada seekor keledai muda yang ditambat dan lalu lepaskan, ambil. Pada waktu itu orang akan bertanya, mengapa engkau melepaskannya? Dan engkau menjawabnya, Tuhan perlu. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini benar-benar terjadi. Jadi nantinya setelah peristiwa ini lama berlalu, baru murid-murid menyadari, bukankah dulu Tuhan berkata begini, dan apa yang kita temui itu benar-benar seperti apa yang Dia katakan. Ini menunjukkan bahwa kelebihan ataupun kualitas diri Yesus Kristus yang mampu melihat jauh ke depan apa yang terjadi. Dan bisa kita katakan bahwa Tuhan mengaturnya. Lalu selanjutnya yang kita lihat kualitas diri Yesus Kristus, bahwa saat keledai itu dibawa, keledai ini dikatakan bahwa keledai muda dan belum pernah ditunggangi. Dan di sini juga Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya atas keledai itu, bahwa keledai itu menurut dan tidak membuat masalah dalam perjalanan. Saudara-saudara yang terkasih, ada seorang dokter hewan yang percaya akan Tuhan dan meyakini Tuhan karena mempelajari tentang tabiat daripada keledai ini. Bahwa tidak mudah mengendarai keledai yang belum pernah ditunggangi. Dia pasti melawan. Dia pasti tidak bisa menurut dengan baik. Tetapi di sini Tuhan menunjukkan kuasanya atas keledai ini, membuat keledai ini menurut dan tidak neko-neko di dalam perjalanannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Tuhan juga mempersiapkan pada saat itu. Kalau dikatakan di dalam Yohanes 12 ayat 17 sampai 18, orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Artinya bahwa
Orang-orang yang menjadi saksi akan kebangkitan Lazarus ini, inilah orang-orang yang akan datang untuk mempermuliakan Tuhan. Dan mereka mengungkapkan Mazmur 118 ayat 24 sampai 26, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, orangnya yang mempermuliakan nama Tuhan telah disiapkan. Kata-kata untuk mempermuliakan Tuhan itu pun telah disiapkan. Dan bisa kita katakan, yang dilakukan Tuhan ini tidak ada kemampuan di dalam diri manusia untuk melakukannya. Kalau kita katakan tentang kebangkitan Lazarus ini, seharusnya ini saja sudah bisa membuat orang tersungkur di hadapan Tuhan. Bagaimana seorang yang sudah mati 4 hari dipanggil keluar dan dia datang menjumpai Tuhan dan dia hidup kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang terpenting lagi yang perlu kita pikirkan di dalam peristiwa ini adalah kerendahan hati Tuhan Yesus. Dia datang dengan kerendahan hati yang sempurna. Tidak ada yang sanggup melebihi kerendahan hati Tuhan Yesus ini. Yang kita lihat bahwa dia datang dan lahir di kandang domba yang merupakan pinjaman. Mengajar di atas perahu yang merupakan pinjaman. Memasuki Yerusalem dengan keledai pinjaman. Nanti juga dia dikuburkan dalam kuburan pinjaman. Walaupun ia yang mempunyai segala sesuatu, tetapi ia menempatkan dirinya sebagai peminjam. Dan dia benar-benar memberikan dirinya bagi orang banyak. Kalau kita bandingkan misalnya seorang presiden atau seorang pejabat-pejabat penting di dalam suatu negara, dia akan datang dengan pasukan yang disiapkan untuk berjaga-jaga, jangan-jangan, kalau-kalau. Dan banyak orang yang harus bersedia mati untuk melindungi dia. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk menyerahkan dirinya. Peristiwa ini adalah sebuah pernyataan bahwa Yesus telah bersedia atau siap untuk disalibkan. Dan nanti saudara-saudara terkasih, di dalam Lukas 19 ayat 41 sampai 42, Tuhan Yesus mengungkapkan kesedihan hatinya. Dan katanya, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Tuhan Yesus menyayangkan sambutan bagi dirinya. Kenapa? Karena banyak dari antara orang yang menyambut itu sebenarnya belum mengerti. Dan yang lebih parahnya lagi bahwa banyak orang yang lebih memilih mengucapkan salibkan dia daripada mengucapkan hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini kan menjadi sebuah penentuan di dalam kehidupan. Akan sangat berbeda orang yang menyambut dia dengan orang yang mengatakan salibkan dia.
Dan di sini dapat kita katakan begini. Mungkin saja juga orang tidak bisa memahami bahwa inilah jalan kemuliaan bagi Tuhan. Mungkin saja bisa kita katakan, iblis pun tidak memahami jalan dan rencana Tuhan ini. Mengapa? Karena iblis itu memakai orang-orang untuk membinasakan, untuk membunuh Tuhan Yesus itu sendiri. Dan dari apa yang dilakukan iblis dan orang-orang yang jahat yang menyalibkan dia, bukan kebinasaan bagi Tuhan Yesus, tetapi justru kebinasaan bagi orang-orang yang menolak dia itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya Tuhan itu datang untuk memberikan kesadaran diri bagi manusia, supaya dia mengenal Tuhan dan juga bagaimana dia mengenal dirinya sendiri. Kata seorang penulis Kristen, A.W. Tozer, salah satu tragedi terbesar pada masa kini, bahkan di era yang paling maju ini, adalah kegagalan jutaan manusia untuk mencari tahu tujuan mereka dilahirkan. Mereka mengatakan, aku tidak tahu untuk apa aku dilahirkan. Ini merupakan sebuah bentuk kekecewaan, keputusasaan, kesia-siaan manusia yang kehilangan jati dirinya di tengah dunia ini. Saudara yang terkasih, ada sebuah kisah tentang seorang laki-laki yang mengalami amnesia, kehilangan ingatan. Jadi dia berada di sebuah kota, dia menuju sebuah taman, di sana ada seorang laki-laki yang lain sedang duduk. Dia senyum-senyum kepada orang itu. Lalu orang itu bertanya, apakah aku mengenal engkau? Dia mengatakan, aku pasti bahwa engkau tidak mengenal aku. Aku sendiri juga tidak mengenal diriku. Aku telah kehilangan banyak sekali. Aku seperti kehilangan 1 miliar di dalam kehidupanku. Saudara-saudara terkasih, kadangkala kan kita menjadi susah karena kehilangan sesuatu, benda atau uang atau apa. Tetapi sebenarnya menurut orang ini tadi, kehilangan ingatan itu melebihi kehilangan 1 miliar. Inilah kondisi yang sangat parah. Lalu pada waktu itu, pada saat mereka berbicara pada waktu itu, bukankah engkau mengingat siapa keluargamu, dari mana asalmu? Dia mengatakan, sepertinya dan aku juga tidak pasti. Kemungkinan bahwa aku terjatuh dan kepalaku terbentur. Pada waktu itu aku kehilangan ingatan, semua barangku, KTP-ku dan semuanya aku tidak tahu lagi di mana. Jadi kata orang itu, kalau begitu aku hantarkanlah engkau ke kantor polisi supaya polisi bisa melacak siapa engkau sebenarnya, di mana keluargamu, apa pekerjaanmu dan lain sebagainya. Pada waktu mereka ini masih berbicara, ada seorang yang datang menghampiri mereka. Orang itu tampak senang sekali. Dia langsung memeluk orang yang amnesia itu. Dan orang yang amnesia itu bingung, siapa kamu? Lalu orang itu mengatakan, bukankah kamu mengingat aku? Aku adalah kawanmu sejak kecil. Dan kita bersama-sama di sebuah grup orkestra yang tampil di kota ini. Engkau adalah pemain biola utama di dalam tim orkestra ini. Kami telah berkali-kali tampil dan hasilnya bisa dikatakan penampilan kami menjadi babak belur karena engkau tidak ada di situ. Lalu katanya lagi kepada orang itu, benarkah
aku seorang pemain utama biola di orkestra itu? Benarkah aku bisa bermain biola? Benarkah memang aku dibutuhkan? Nah, masalahnya belum terpecahkan, belum terselesaikan, karena akan sangat sulit sekali memberikan kesadaran bagi orang yang mengalami amnesia yang seperti ini. Saudara-saudara yang terkasih, bisa kita katakan, walaupun tidak separah orang ini, banyak sekali amnesia yang kita alami di dalam kehidupan kita. Sama juga dengan nenek moyang kita, Adam dan Hawa juga mengalami amnesia ini. Artinya bahwa kepalanya terbentur dengan dosa, dan saat mereka saling menatap satu dengan yang lain, mereka tidak saling mengenal lagi. Lalu mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan banyak masalah-masalah yang akan timbul mulai dari amnesia atau benturan yang mereka alami di dalam kehidupan ini. Jadi saudara-saudara terkasih, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mencari kita, untuk memulihkan ingatan kita, memulihkan jati diri kita, memulihkan tujuan kehidupan kita. Karena masih banyak orang-orang yang bersembunyi, bertopeng, atau ada yang mengganti wajah, belum memakai identitas yang seharusnya di dalam kehidupan yang dia jalani. Dan mungkin saja kita juga seperti tersedot di dalam dunia ini, sehingga kita benar-benar bingung, benar-benar tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Seperti kisah seorang bapak yang memelihara burung kenari di rumahnya. Burung kenari ini sebenarnya selama ini sudah menunjukkan keistimewaan yang luar biasa. Dia sudah dilepas-lepaskan di rumah, dia bisa bernyanyi, dia bisa terbang-terbang ke sana kemari. Tetapi pada suatu hari, saat si punya burung kenari ini tidak berhati-hati, saat dia membersihkan rumah dengan penyedot debu, saat itu dia sambil menerima telepon, dan ternyata saat itu burung kenarinya tersedot penyedot debu itu dan masuk ke dalam. Memang segera setelah itu dia membuka penyedot debu itu, membersihkannya di wastafel, mengeringkannya dengan hair dryer, tetapi semenjak saat itu katanya burung kenari ini menjadi trauma, tidak sanggup lagi bernyanyi, berada di dalam ketakutan yang luar biasa, tidak selincah dulu lagi, terbang ke sana kemari. Bisa kita katakan dia sudah seperti seekor burung yang bodoh, yang hanya berdiam diri dan tidak bernyanyi lagi. Ini karena tersedot ke dalam penyedot debu. Nah, kalau kehidupan manusia seperti itu juga, kalau kita tersedot ke dalam dunia ini dan mengikuti apa yang ada di dalam dunia ini, atau mungkin kita katakan kalau kita trauma akan segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, kita kehilangan identitas kita kehilangan jati diri kita kehilangan kemampuan-kemampuan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita renungkan pada awal pandemi COVID-19, pada awalnya banyak sekali tumbuh kesadaran baru yang luar biasa. Orang-orang yang sombong pun bisa menjadi rendah hati dan mengakui bahwa apapun tidak ada artinya. Tanpa Tuhan berkenan, semuanya ini tidak ada artinya. Tidak ada artinya semua barang-barang mewah, mobil-mobil mewah ini tidak ada gunanya semua kalau situasi seperti ini.
Nah, ini bisa kita katakan ada kesadaran bahwa kita ini bukan apa-apa kalau tanpa Tuhan. Kalau kesadaran ini tetap terjaga dan terpelihara, saya kira kehidupan manusia itu semakin baik dan semakin berharga di mata Tuhan. Dan apa yang Tuhan kerjakan melalui pandemi COVID-19 ini sungguh-sungguh berarti bagi kita. Kalau pada saat ini kita menyadari, rupanya hidupku ini bukan apa-apa tanpa Tuhan. Bukan apa-apa tanpa perkenanan Tuhan. Itu yang membawa kita kepada jati diri kita yang benar di dalam kehidupan. Tapi kalau orang-orang berpikir, kita ini memang manusia, tapi apa yang tidak bisa kita lakukan? Nah, ini kan kesombongan, keangkuhan hidup manusia, merasa diri kuat, merasa diri mampu, merasa diri melebihi segala sesuatu, dan mungkin merasa melebihi Tuhan. Nah, ini kehilangan jati diri di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita menoleh ke dalam kerendahan hati Yesus Kristus dan juga mengambil diri di dalam kerendahan hati Yesus Kristus, maka hidup kita ini kembali kepada tujuan yang benar, kembali kepada arah yang benar, dan memang keberadaan manusia ini seperti tema kita pada minggu ini, bersorak memuji Tuhan. Ya, bersorak memuji Tuhan. Kita ini seharusnya menyambut Tuhan dengan sukacita dalam hidup kita. Kita bukan mau mengangkat atau menyombongkan diri kita di dalam kehidupan, tetapi di saat mana kita bisa merendahkan diri, memberi diri di hadapan Tuhan, dan seperti yang dikatakan tadi, kata password yang diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus, pada saat nanti engkau melepaskan keledai itu, orang bertanya, mengapa engkau melepaskan keledai itu? Katakan kepada mereka, Tuhan memerlukannya. Nah, jadi kata-kata ini juga memberikan pengertian bagi kita bahwa Tuhan memerlukan kita untuk melayani keinginan dan kehendak Tuhan. Maka dari itu janganlah Anda hidup untuk melayani dan memenuhi segala keinginan Anda sendiri. Tetapi bagaimana kita hidup sebagaimana Tuhan memerlukan kita untuk melayani, untuk memuji, membesarkan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga daripada itu, identitas dan juga tujuan hidup kita dikembalikan di dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Tuhan memberi kekuatan dan pengertian bagi kita melalui firman-Nya. Kita berdoa. Bapa kami